Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembahasan usul fikih. Untuk kali ini kita akan pelajari tentang qiyas. Di awal bahasan sebelumnya dipertanyakan, apa sumber hukum Islam? Barangkali kalian ingat, ada yang mengatakan Quran, Sunnah. Ada yang mengatakan Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Sudah saya sampaikan itu tidak bertentangan sebetulnya. Cuma yang pertama yang mengatakan Quran dan Sunnah saja, tidak menolak ijma, tidak menolak qiyas, tapi memposisikan dan memaknai ijma dan qiyas tidak sama seperti memaknai Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sumber hukum pokok, sedangkan ijma sebagai daya dukung. Dia tidak jadi hujah kalau tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bagaimana dengan qiyas? Nah, yang akan kita pelajari. Kenapa kita mengatakan sumber hukum itu Quran dan Sunnah, tidak nyebut Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas? Tadi sudah disampaikan yang pertama bahwa Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas tidak setingkat. Quran, Sunnah dulu, baru Ijma, Qiyas. Apalagi tentang qiyas. Qiyas bukan sumber hukum. Qiyas itu metoda. Gitu. Jadi kalau ditanyakan apa sumber hukum Quran Sunnah, kenapa dengan ijma? Ijma adalah penguat, dia bisa dimaknai atau berlaku jadi hujah kalau bersandar kepada Quran dan Sunnah. Dan apalagi tentang qiyas. Qiyas bukan sumber hukum, dia metode, cara berijtihad gitu. Jadi salah satu metode dalam ijtihad adalah qiyas. Silakan lihat. Judulnya fil qiyasi, tentang qiyas. Kalian tahu qiyas dari kosa yakisu, artinya mengukur. Al-Mabasus Tsani Asyara, pembahasan ke-12, halaman 43. Silakan lihat dalam As-Sulam. Fil qiyasi, tentang qiyas. Fihi masailu, padanya ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi haddihi, tentang batasannya, ta'rifnya. Al-qiyasu lugatan, qiyas menurut bahasa, takdiru syai'in, mengukur sesuatu. Takdiru syai'in, mengukur sesuatu. Wa taswiyatuhu, dan menyamakannya, bihi dengannya. Mengukur sesuatu dan menyamakannya, mensamakannya gitu. Walidzalika, karena itu sumyal mikyalu mikyasan. Mikyal disebut mikyas. Apa mikyal? Takaran, alat menakar namanya mikyal. Itu juga mikyas. Mikyas dan mikyas sama, apa? Takaran, alat ukur, namanya mikyal atau mikyas. Jadi qiyas itu mengukur dan menyamakan secara bahasa, mengukur dan menyamakan. Wa yuqalu, contohnya, fulanun la yuqasu bi fulanin. Si fulan tidak bisa disamakan dengan si fulan. Ai la yusawihi. La yusawiyahu, tidak bisa menyamakannya. Wastilahan, dan beristilah, istiroju mislil hukmil madhkuri, mengeluarkan hukum yang sama bagi yang disebut, lima lam yudhkar, bagi yang tidak disebut, bijami'im bainahuma, dengan menyatukan keduanya dalam satu hukum. Mengeluarkan hukum yang sama dari yang disebut untuk yang tidak disebut. Karena disamakan
hukum keduanya disebabkan punya ilah yang sama. Itu sebabnya dulu di sanawiyah kita mempelajari kias itu apa? Rodul far'i ilal asli, mengukur sesuatu asal. Rodul far'i furu cabang ilal asli kepada asal. Bi'ilatin karena punya ilah yang sama. Disamakan hukumnya. Rodul far'i ilal asli bi'ilatin. Kemudian ma'huma fi hukmi, menyatukan keduanya dalam satu hukum. Dulu memaknai seperti itu. Pada prinsipnya sama. Bahwasanya ada sesuatu yang sudah ada hukumnya, disebutnya asal. Ada sesuatu yang belum ada hukumnya, namanya furu, cabang. Dunia berkembang, hidup berjalan, berkembang. Banyak sesuatu yang pada zaman Nabi tidak ada, sekarang jadi ada. Ada masalah-masalah di zaman Nabi tidak ada, tapi sekarang terjadi. Maka sesuatu yang ada harus ada hukumnya. Ternyata tidak ada di dalam dalil. Kenapa? Karena memang tidak ada barangnya. Jadi zaman Nabi tidak ada hukum itu karena barangnya tidak ada. Tapi sekarang jadi ada. Bagaimana menghukumkannya? Peristiwa seperti itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Karena belum ada tuntutan melakukan itu. Kondisi belum melahirkan perbuatan seperti itu. Tapi dengan perkembangan zaman, jadi ada hal-hal yang terjadi pada Nabi, pada masa Nabi tidak terjadi. Bagaimana menghukumkannya? Kenapa segala sesuatu mesti ada hukumnya, mesti jelas hukumnya. Kalau tidak wajib, mandub, kalau tidak haram, mubah, halal, dan sebagainya harus ada hukumnya. Maka caranya adalah seperti tadi. Rodul far'i ilal asli, kalian kaidah dulu. Yang furu yang baru ini dibawa kepada yang asal, hukumnya disamakan. Dalam di sini, dalam kaidah ini apa? Mengeluarkan hukum yang sama bagi yang disebut, maksudnya yang sudah ada. Untuk hukum yang tidak ada, yang tidak disebut. Apa? Furu. Jadi yang disebut itu asal, yang tidak disebut maksudnya furu, cabang. Istiraju misli hukmil madkuri. Hukmil madkuri, al-madkur itu asal yang sudah ada zaman Nabi. Pasti ada hukumnya. Kemudian lima lam yudkar, bagi yang tidak disebut kan tidak ada di zaman Nabi. Bijami'in bainahuma, dengan menyatukan keduanya. Satu hukum yang sama karena sebab dan ilah yang sama. Itu namanya kias. Contoh yang sederhana, yang populer dan sering digunakan, apa hukum jengkol? Jawabnya tidak ada. Kenapa? Karena barangnya tidak ada. Zaman Nabi tidak ada jengkol, akibatnya tidak ada hukum jengkol. Tapi kemudian mesti ada penetapan hukum. Kenapa tidak boleh ada sesuatu yang tanpa hukum? Maka tariklah jengkol kepada hal-hal yang pada zaman Nabi ada hukumnya dan ada sebabnya. Maka kita dapat temukan bahwa Nabi melarang orang yang sudah makan bawang pergi ke masjid sebelum dia bebersih dari baunya. Jangan membawa bau bawang yang mengganggu ke dalam masjid. Maka dihukumkanlah jengkol sama dengan bawang karena sama-sama bau. Maka al-aslu yang disebutnya hukum bawang, yang furu yang tidak disebut hukum jengkol. Jengkol tidak ada, tidak disebut, dan memang tidak ada. Sedangkan bawang ada hukumnya. Apa hukumnya? Makruh. Apa sebabnya makruh? Bau. Maka jengkol dibawa ke hukum bawang dalam hukum sama yang makruh. Itulah proses kias. Contoh lain, Nabi memerintahkan zakat fitrah. Dengan apa? Dengan bur. Itu bur itu semacam gandum. Atau hinto. Hinto itu gandum. Kemudian dengan madu dan sebagainya. Dengan makanan pokok. Gitu. Kemudian pertanyaannya, buat kita, apakah bayar zakat fitrah dengan gandum, dengan bur,
Atau hal-hal yang ada pada zaman Nabi? Tentu tidak mesti. Kenapa? Yang dimaksud dengan bur, kemudian dimaksud dengan tepung, yang kemudian dimaksud dengan hintoh gandum adalah makanan pokok. Itu sebabnya kita bayar zakat fitrah dengan beras. Kenapa? Karena beras itu dikiaskan kepada gandum, dikiaskan kepada syair, dikiaskan kepada hintoh, dikiaskan kepada bur yang pada zaman Nabi. Jenis-jenis makanan seperti itu adalah sebagian dari makanan pokok kelompok-kelompok yang hidup pada masa itu. Maka kita tidak usah bayar zakat dengan kurma, tidak usah dengan gandum dan sebagainya, tapi zakat fitrah dengan beras. Kenapa? Dikiaskan karena sama-sama makanan pokok. Itu adalah proses kias namanya. Al-masalatu saniyatu, masalah kedua, fi hujjatihi, tentang kehujahannya. Barangkali ada pertanyaan, bagaimana kita bisa mengadakan konsep seperti itu, metode seperti itu? Apakah ada tuntunannya dalam Al-Quran, kehujahan kias itu? Jawabnya adalah al-qiyasu hujjatun. Kias, metode seperti itu bisa jadi hujjah. Hada ma dhahaba ilaihi jumhur. Ini yang diyakini dan jadi paham kebanyakan para ulama. Para ulama semua memahami hal ini, mengambil hukum dengan cara seperti ini. Wastadalu, mereka berdalil alaihi atas itu bil kitabi was sunnati. Apakah kias itu absah sebagai proses penetapan hukum? Itu pertanyaannya. Kepada para ulama, absah, dia bisa jadi hujah. Apa alasannya? Ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Silakan lihat. Halaman 43, paragraf kedua. Apa dasar menetapkan konsep kias? Satu, qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Fa'tabiru, saya tulis di depan, fa'tabiru, maka ambillah pelajaran. Fa'tabiru, ambillah pelajaran. Ya ulil absor, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan, punya nalar, punya pikiran, punya otak. Fa'tabiru ya ulil absor. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Wa wajul istidlal, arah pengambilan dalilnya, bihadhil ayati, dari ayat ini. Kenapa fa'tabiru ya ulil absor jadi dalil buat kias? Apa hubungannya? Apa aspek yang menyambungkan antara melakukan kias dengan ayat fa'tabiru ya ulil absor? Anak itibar mustaqun minal ubur. Nah, dari fa'tabiru, kata itibar ini berasal dari ubur. Kita tahu secara ilmu tasrif, akar katanya ubur. Mustaqun minal ubur, dia dibentuk dari kata ubur. Apa ubur itu? Wahuwa mujawajat. Mujawajat artinya melintasi, menyeberang. Ubur artinya menyeberang, melintaskan. Yuqalu abartu ala nahri. Contohnya, aku menyeberangi sungai. Abartu ala nahri. Menyeberangi sungai. Jadi ubur itu menyeberangi. Fa'tabiru, maka seberangkanlah, begitu. Wa qiyasu uburun min hukmil far'i fakana dahilan tahtal amri. Qiyas adalah menjadikan, menyeberangkan si furu, menyeberangkan furu, fakana dahilan tahtal amri, dia menjadi bagian daripada perintah yang ada, gitu. Perintah yang ada itu asal. Maka hal yang baru, si furu cabang itu diseberangkan ke hukum yang sudah ada. Seperti tadi, jengkol diseberangkan ke hukum bawang. Atau beras diseberangkan ke
gandum, ke kurma, ke bur. Itu adalah proses menyeberangkan. Berarti apa? Menyeberangkan perbandingan, menyeberangkan pikiran. Itu sebabnya ayat ini bisa jadi bagian dari perintah membuat metode untuk menyeberangkan hukum yang belum ada hukumnya, diseberangkan kepada hukum yang sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falkiyasu uburun min hukmil far'i fakana dailan tahtal amri. Itu yang menjadi dasar. Kenapa kita bisa menggunakan kias? Karena kias itu menyeberangkan hukum yang tidak ada di zaman Nabi kepada hukum yang ada di zaman Nabi, yang tadi kita gambarkan konsepnya. Itu sama dengan melakukan perintah fa'tabiru. Fa'tabiru maksudnya seberangkan. Buatlah metode kias untuk menyeberangkan hukum yang belum ada kepada hukum yang sudah ada. Jadi fa'tabiru menunjukkan perintah untuk umur. Apa umur? Menyeberangkan hukum sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang ada hukumnya. Itu sebabnya ayat ini dianggap memerintahkan kias. Itu yang dimaksud fakana dahilan tahtal amri. Maka proses kias itu termasuk dari perintah melakukan fa'tabiru. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani. Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah memerintah untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Apa kaitannya ayat ini dengan kias? Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Wa wajhuhu, arah atau aspek kaitannya dengan dalil adalah anal adla huwa taswiyah. Adil itu menyamakan. Adil itu menyamakan, menseimbangkan. Maka kias juga kan menyamakan tadi taswiyah. Wal kiasu huwa taswiyah. Kias juga taswiyah menyamakan baina mislaini antara dua perkara yang sama fil hukmi dalam hukumnya. Karena ilahnya sama, hukumnya jadi sama. Kita jadi berbuat adil. Kenapa? Jengkol dihukumkan sama dengan bawang. Kemudian beras dihukumkan sama dengan gandum. Itu dalam makna bahasa berbuat adil, menyamakan. Karena adil berarti menyamakan tindakan, menyamakan perilaku, menyamakan perlakuan. Itu adil menyamakan perlakuan. Maka fa'tabiru ya ulil absor, kaitannya menyeberangkan. Kemudian innallaha ya'murukum bil adli, adil itu adalah taswiyah, menyamakan. Bagi kedua ayat yang disebut itu bisa menggambarkan, diambil kesimpulan secara tidak langsung bermakna menjadikan kias sebagai konsep yang diterima, yang dikaitkan dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. Dia bisa jadi hujjah. Karena walaupun tidak langsung, tapi menunjukkan makna harus ada proses untuk memberi hukum kepada hal-hal yang belum ada pada zaman Nabi. Dan dengan itu tentu saja tidak ada hukumnya. Karena zaman Nabi belum ada. Tapi mesti ada jalan untuk mencari hukum itu. Bagaimana caranya? Mengkiaskan kepada hal-hal yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya kias. Sesuatu yang tidak ada hukumnya karena memang belum ada barang dan proses atau masalahnya. Nanti akan diambil hukumnya dengan cara mencari masalah-masalah yang sejenis, yang punya ilah yang sama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya proses kias. Kemudian dalil yang mengabsahkan kias sebagai metode yang diakui sebagai hujah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alias sunnah. Yang tadi ayat Quran. Ini dua ayat dianggap secara tidak langsung memerintahkan
mengadakan konsep kias gitu. Yang kedua, sekarang sabda Nabi. Qalu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Muadzin kepada Muad bin Jabal. Lama ba'atsahu ilal Yaman, ketika Nabi mengutus Muad menjadi gubernur di Yaman. Nabi bertanya kepada Muad, sang calon gubernur yang akan diberangkatkan ke Yaman untuk jadi gubernur. Nabi mengetes, kalau sekarang barangkali, mengetes kemampuan dan kesiapan. Ditanya oleh Nabi, sang gubernur yang baru diangkat itu, kaifa taqdi idza aradalaka qadaun. Bagaimana engkau akan putuskan kalau dihadapkan kepadamu sesuatu yang harus engkau putuskan? Bagaimana tindakanmu memutuskan sesuatu atas sesuatu yang dihadapkan padamu untuk diambil keputusan sebagai seorang gubernur? Bagaimana konsepmu kalau dihadapkan padamu masalah? Qala Mu'ad menjawab, aqdi bi kitabillah. Akan saya putuskan berdasarkan kitab Allah, berdasarkan Al-Quran. Itu jawab Mu'ad. Qala Nabi bertanya lagi, fa in lam tajid fi kitabillah. Bagaimana apabila perkara itu, masalah itu tidak ada di dalam kitab Allah? Qala, dia menjawab Mu'ad, fa bi sunnati Rasulillah. Aku akan putuskan melalui sunnah Rasulullah. Akan cari dalil dari sunnah Rasulullah. Qala, Nabi bertanya, fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah. Bagaimana kalau masalah itu engkau cari dalam sunnah tidak ada, engkau cari di dalam kitab Allah engkau tidak dapatkan? Qala Mu'ad, sang gubernur atau calon gubernur menjawab, ajtahidu ra'yi fala alu. Saya akan berijtihad dengan pikiran dan tidak akan berhenti untuk mencari jawaban. Begitu. Saya akan jawab melalui pendekatan pikiran, kecerdasan. Bahkan saya tidak akan berhenti sampai saya dapat bisa putuskan perkara itu. Kalau mampu dari Quran, ada di Quran, saya jawab dengan Al-Quran. Kalau ada di dalam sunnah, saya jadikan jawaban bersumber dari sunnah. Apabila di Quran tidak ada, di sunnah tidak ada, seperti yang gambaran kita tadi gambarkan, kadang-kadang tidak ada. Karena memang pada masa Nabi belum ada prosesnya, kejadiannya, jenis peristiwanya. Maka kata Mu'ad, dia akan berusaha semaksimal mungkin bersungguh-sungguh, ad-dahidu, menghabiskan kemampuan dengan akal, dengan pikiran, dengan kecerdasan. Saya tidak akan berhenti untuk mencari jawaban. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu, maka Nabi menepuk dadanya, maksudnya merasa puas dengan sikap sang gubernur itu. Dia puas dengan tekad Mu'ad bin Jabal yang dipercaya menjadi gubernur dengan kesiapan dan konsep dia ketika menyelesaikan masalah. Satu, dengan Al-Quran, kalau tidak ada dengan sunnah. Kalau tidak ada dengan Quran dan sunnah, dicari cara sekemampuan untuk mencari jalan keluar dan memberi jawaban. Nabi puas atas itu. Waqala, beliau bersabda, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Alhamdulillah, Allah telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah dengan sesuatu yang membuat ridho Rasulullah. Artinya gambaran Rasulullah setuju dengan sikap Mu'ad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi qalu al-qiyasu min ijtihadi ra'yi. Jadi qiyas itu salah satu ijtihad pikiran seperti yang tadi disampaikan oleh Mu'ad.
Ketika dia ditanya, bagaimana kalau di dalam Quran tidak ada, di sunnah pun tidak ada, saya akan bekerja keras berpikir. Nah, ijtihad dengan pikiran, salah satu konsepnya adalah qiyas. Jadi qiyas konsep ijtihad. Itu sebabnya tadi saya sampaikan, qiyas bukan sumber hukum, tapi metode ijtihad untuk menjawab masalah. Itu yang berkaitan dengan dalil yang mendasari. Kenapa qiyas jadi ada dalam syariat? Apakah dia diterima sebagai sebuah konsep? Sudah tadi jawab bahwa qiyas itu bisa jadi hujah dengan dasar ayat Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat kedua ini. Kemudian surat An-Nahl ayat 90 secara tidak langsung menggambarkan bahwa seorang muslim harus menggunakan pikiran, akal, upaya, dan ikhtiar untuk menyeberangkan satu masalah ke masalah lain, mengambil tindakan dan pelajaran supaya bisa mampu menjawab masalah yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, tapi harus dijawab dan mengambil hukum dengan apa yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sikap berbuat adil adalah menyamakan antara hukum yang ada pada zaman sekarang dengan sesuatu yang zaman Nabi belum ada, disamakan, namanya adil. Berarti menyediakan hukum buat sesuatu yang pada zaman Nabi tidak ada dan sekarang harus ada. Itu adil dalam sikap berpikir. Kemudian konsep mu'ad ketika menghadapi situasi yang dia akan hadapi di Yaman dan menggambarkan proses seperti yang tadi digambarkan, itu menunjukkan bahwa qiyas bagian dari konsep yang diajarkan Rasulullah, yang disetujui oleh Rasulullah. Terbukti ketika Mu'ad mengatakan, aku berikhtiar semaksimal mungkin dengan cara berpikirku, itulah yang dimaksud qiyas, mencari jalan dan metode untuk mendapatkan jawaban atas masalah-masalah yang akan datang pada masa dia bertugas di Yaman. Itu adalah yang mendasarinya. Kemudian Al-Mas'alatus Salisatu halaman 44. Itu mengurai yang tadi saya sampaikan. Judulnya Fi Arkanil Qiyas, tentang rukun qiyas. Arkanul qiyasi arba'atun. Rukun qiyas ada 4. Pertama al-aslu, asal. Kemudian yang kedua wal far'u, furu'. Kemudian yang ketiga al-ilatu, ilat. Kemudian yang keempat adalah hukum. Maksudnya hukum asal. Ini rukun qiyas. Adanya al-aslu, adanya al-far'u, adanya ilat, adanya hukum asal. Yang dimaksud, pertama adanya sesuatu yang sudah ada hukumnya, namanya al-aslu. Yang kedua ada perkara baru yang belum ada hukumnya, namanya furu'. Kemudian ada ilat. Ada sebab hukum buat al-aslu itu. Ada sebabnya, tadi bau. Untuk bawang, makanan pokok, untuk gandum atau syair. Itu namanya ilat. Kemudian hukumnya. Ada wajib, ada haram, atau makruh. Itu adalah hukum. Untuk buat bawang putih atau bawang adalah makruh, hukum asal. Lengkaplah qiyas kalau ada semua syaratnya. 1, ada asal. 2, ada furu'. 3, ada ilat. 4, ada hukum asal. Yang hukum asal ini akan jadi hukum furu' yang baru itu. Ketika lengkap ke empat-empatnya boleh terjadi qiyas. Kemudian kita lanjutkan masalah keempat. Fi syurutil qiyas, ada syarat-syarat qiyas. Silakan kalian bisa lihat di buku halaman 44.
As-masalatur rabi'atu fi surutil qiyasi. Masalah keempat tentang syarat-syarat kias. Tadi rukunnya ada 4, kemudian syaratnya ada 3. 1. An yakunal hukmul asli sabitan. Syarat pertama, hukum asal ini berlaku. Hukum yang masih berlaku, belum dihapus. Jadi sabit itu begitu, kebalikan jadi mansuh. Karena nanti ada proses hukum yang berubah, namanya nasih mansuh. Maka sesuatu yang sudah dimansuh, yang dirubah tidak bisa jadi al-aslu. Al-aslu haruslah hukum yang masih berlaku. Li'annahu laulam yakun sabitan, karena kalau tidak berlaku, bi'an kana mansuhon, apabila mansuh umpamanya lam yakun bina'ul far'i alaih. Tidak mungkin akan bisa menegakkan furu di atas hukum yang sudah dihapus. Jadi hukum asalnya harus masih berlaku. Tidak boleh hukum asalnya ya sesuatu yang sudah dihapus. Kedua, an yakunal hukmu sabita fil asli syar'iyan. Yang kedua, hukum yang berlaku itu dalam hukum asal yang syar'i. Hukum asal yang syar'i. Berkaitan dengan syara. Hukum yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Hukumnya harus hukum syara. Maksudnya apa? Falaukan aklian, kalaulah hukum akal, lugawiyan atau hukum bahasa, lam yasiha qiyasu alaih, tidak bisa kias sah dengan itu. Kenapa? Karena kita bicara tentang hukum syariat. Maka hukum yang dipakai rujukannya pun harus hukum syara. Tidak boleh hukum akal atau hukum lugawi, hukum bahasa. Li'anna bahsana, karena yang sedang kita cari innama huwa tiada lain fil qiyasi syar'i, qiyas syar'i. Karena kita bicara tentang syariat, maka hukumnya harus hukum syariat. Tidak bisa kias kepada hukum bahasa, tidak bisa kias kepada hukum akal. Yang terakhir, an la yakuna hukmul asli ma'dulan bih anis sunanil qiyas. Hukum asal itu tidak boleh hukum yang dikecualikan, ma'dulan, yang dikecualikan an sunanil qiyasi, dari konsep qiyas. Tidak boleh hukum itu, hukum asal itu yang dikecualikan. Apa contohnya hukum yang dikecualikan? Ka baqo'is saumi ma'al akli wasurbi nasian. Tetap sahnya saum bersama makan dan minum bagi yang lupa. Gitu. Tetap sahnya makan, tetap sahnya saum padahal makan dan minum untuk orang yang lupa. Tidak batalnya makan minum karena lupa, tidak bisa dipakai kias buat yang lain, karena itu ma'dulan bih. Dia khusus, pengecualian dari hukum keseluruhan. Makan membatalkan saum, minum membatalkan saum, kecuali bagi yang lupa. Nah, maka hukum kecuali bagi yang lupa, tidak batalnya saum dengan makan dan minum tidak bisa dipakai rujukan untuk hukum yang lain. Maksudnya, wa inna qiyasa fasadu saumi, karena kalau dikiaskan fasad hukumnya, hukum saumnya rusak. Li'anna syai'a la yabqa ma'a malafihi, karena sesuatu tidak bisa tetap ada tanpa pembatalnya. Makan dan saum itu bakal tidak bisa bersama. Kalau makan tidak saum, kalau saum tidak makan, gitu. Kecuali yang lupa, tidak bisa menyatukan itu. Makan dan saum tidak bisa disatukan kecuali bagi yang lupa. Karena itu walidzalika, karena itu la yasiha qiyasul mukrohi ala nasi. Tidak bisa mengkiaskan orang terpaksa, yang dipaksa makan, dan orang yang lupa. Ada orang oleh majikannya, mungkin terjadi ya. Saya berpikir dulu tidak mungkin terjadi lagi, karena itu masa dulu zaman jahiliyah ketika orang dipaksa makan minum.
Sekarang dalam pikiran kita tidak bisa terjadi, tidak mungkin, ternyata terjadi juga. Di negara-negara non-Islam itu ada pemerintah yang melarang saum. Pernah ada kasus-kasus baik di Asia ataupun di Eropa ketika memandang jelek saum. Menteri Perburuhan suatu negara menganggap saum itu buruk karena mengganggu etos kerja, mengganggu produktivitas, sehingga orang dipaksa makan. Gitu. Orang dipaksa makan dan orang lupa makan. Sedang saum makan lupa. Sedang saum dipaksa makan. Apakah hukumnya sama? Tidak. Orang yang makan karena lupa, saumnya tidak batal. Tapi orang yang makan karena dipaksa, saumnya tetap batal. Dia harus menggantinya pada masa yang lain. Kenapa? Karena tidak batalnya saum karena makan itu makdulan bih. Artinya apa? Khusus untuk kasus terpaksa, kasus lupa. Hanya orang yang lupa saja yang makan tidak membatalkan saum, minum tidak membatalkan saum. Bagi kondisi yang lain, makan dan minum membatalkan saum. Kembali lagi ke masalah pokok. Satu, hukum yang jadi asal harus masih berlaku. Tidak boleh hukum yang sudah dihapus. Itu syarat kias pertama. Syarat kedua, hukumnya harus hukum syara'. Tidak boleh hukum akal, tidak boleh hukum bahasa. Yang ketiga, hukum itu bukan hukum pengecualian, tapi hukum yang berlaku untuk keseluruhan, untuk umum. Tidak boleh hukum yang pengecualian digunakan untuk hukum yang lain. Pengecualian hanya berlaku untuk yang dikecualikan saja satu, tidak boleh yang lain masuk ke wilayah itu sebabnya al-aslu di dalam hukum kias, di dalam masalah kias harus hukum yang tetap dan tidak dirubah gitu. Satu karena dihapus, kedua karena hukum akal atau hukum bahasa, ketiga hukum yang dikecualikan. Itu tidak bisa dipakai sebagai al-aslu. Demikian yang bisa kita pelajari dan kita harus lanjutkan mudah-mudahan di kesempatan lain. Yang pertama kita pahami tentang batasannya, apa yang disebut kias. Yang kedua, apa yang mendasarinya, mengabsahkan konsep kias. Tadi sudah ada dalilnya Quran 2, kemudian hadis Rasulullah ketika berbincang dengan Mu'ad yang mengangkat Mu'ad jadi gubernur. Kemudian yang ketiga tentang rukun kias ada 4. Asal, furu, ilat, dan hukum asal. Kemudian syarat terjadinya kias ada 3. Yang barusan kita sampaikan. Hukum yang berlaku, tidak boleh hukum yang dimansuh. Kemudian harus hukum syara'. Yang ketiga hukum syara' yang tidak ma'dulan, tidak pengecualian, tidak spesifik. Yang dikecualikan hanya untuk yang dikecualikan saja, tidak bisa dikiaskan bagi yang lain. Demikian, mudah-mudahan tetap semangat walaupun dengan proses seperti ini. Andai kata ada sesuatu yang mesti ditelusuri, ditanyakan, silakan cari cara untuk menyampaikannya, apakah lewat wali kelas atau cara-cara lain. Insya Allah kita akan beri jawaban atas masalah-masalah yang kalian belum paham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.